Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, di video sebelumnya gue sudah bahas tentang prosesor gaming MediaTek Helio G70 dan beberapa perbandingan device smartphone yang memakai SoC tersebut. Sekarang gue akan lanjut pembahasan SoC prosesor MediaTek Helio G80. MediaTek Helio G80 ini berada satu strip di atasnya G70 sob. Tagline dari SoC prosesor ini adalah rekayasa untuk dunia game. G80 ini memiliki beberapa fitur teknologi, diantaranya Advanced Gaming Capacity atau kapasitas gaming lanjutan. Jika di G70 kecepatan GPU-nya di maksimal speed 820 MHz, di G80 prosesor grafis kelas AMALI G52 beroperasi hingga 950 MHz, memberikan hasil yang tinggi dengan pengalaman penggunaan yang responsif. MediaTek Helio G80 hadir dengan sepasang CPU ARM Cortex A75 yang beroperasi hingga kecepatan 2 GHz, bersamaan dengan 6 Cortex A55 prosesor yang beroperasi hingga 1,8 GHz untuk meningkatkan kinerja single dan multicore-nya. Selanjutnya ada MediaTek Hyper Engine Game Technology. MediaTek Hyper Engine memastikan lebih baik dan gameplay yang lebih lama dengan bantuan mesin manajemen sumber daya yang cerdas. MediaTek Hyper Engine juga menyediakan beberapa peningkatan konektivitas seperti prediksi cerdas tentang Wi-Fi dan LTE. Pemicu konkurensinya hanya dalam 13 milidetik dan menunda panggilan sementara dalam game tanpa penurunan data koneksi di dalamnya. Selanjutnya ada juga Accurate Positioning Engine atau mesin pemosisian yang akurat. MediaTek Helio G80 dilengkapi dengan inersia mesin navigasi yang memberikan hasil yang sangat akurat. Penentuan posisi dan konektivitas, menyederhanakan produk, merancang dan memastikan pengalaman pengguna yang cukup andal sob. Dan berikut beberapa spek inti dari SoC prosesor ini serta beberapa skor benchmarknya. Kemudian berikut beberapa device yang memakai prosesor ini di pasaran tanah air sob. Ada Xiaomi Redmi 9, AI Quad Camera, Infinix Note 8 Ultra Speed, dan Tecnopova Giant Power Super Fast. Ketiga HP ini sama-sama mengadopsi desain unibody sob. Redmi 9 punya 3 varian warna, yaitu Carbon Grey, Sunset Purple, dan Ocean Green. Sedangkan Infinix Note 8 ada Deep Sea Luster, Iceland Fantasy, dan Silver Diamond. Kemudian Tecnopova juga dengan 3 varian warna, yaitu Magic Blue, Speed Purple, dan Dazzle Black. Dari segi varian warna, ketiganya cukup berimbang, namun soal desain, Infinix Note 8 lebih bagus di antara yang lain. Di bagian layar, ketiga HP ini sama-sama menggunakan jenis panel IPS LCD sob. Redmi 9 masih mengadopsi layar dot drop display 6,5 inch beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan pikselnya 394 ppi. Infinix Note 8 mengadopsi layar tompel Infinity O Display 6,9 inch beresolusi HD Plus dengan kerapatan piksel 258 ppi. Sedangkan Tecnopova mengadopsi desain layar tompel juga dengan nama dot-in display 6,8 inch di resolusi HD Plus, kerapatan pikselnya 263 ppi. Di antara ketiganya cuma Tecnopova yang tidak ada proteksi layar dari Corning Gorilla Glass. Soal ketajaman layar, Redmi 9 menjadi yang tertajam karena punya resolusi Full HD Plus sob. Kemudian di bagian kapasitas RAM dan internal ROM di ketiga HP ini sob. Redmi 9 punya 2 varian di 3/32 GB dan 4/64 GB. Infinix Note 8 6/64 GB dan 6/128 GB. Sedangkan Tecnopova cuma ada satu varian, yakni 6/128 GB. Dan ketiganya juga sudah mendukung slot ekspansi memory card atau micro SD sob. Selanjutnya di sektor fotografi, Redmi 9 dibekali dengan quad kamera di resolusi 13 MP, 8 MP, 5 MP, dan 2 MP. Kamera selfie-nya 8 MP.
Selanjutnya Infinix Note 8 juga punya 4 kamera di resolusi 64 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Kamera selfie-nya 16 dan 2 megapiksel. Sedangkan di Tecnopova juga kuat kamera di resolusi 13 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel, dan PVGA megapiksel. Kamera selfie-nya 8 megapiksel. Di sektor ini Infinix Note 8 memimpin dengan resolusi kamera besar 64 megapiksel, disusul Redmi 9 dan terakhir di Tecnopova. Lanjut di sistem OS, ketiganya sama-sama berjalan di Android 10 dengan UI yang berbeda-beda. Redmi 9 di MIUI 11, Infinix Note 8 di XOS 7.1, dan Tecnopova di HiOS 7.0. Soal ekosistem, Redmi 9 unggul dengan MIUI-nya, namun kelemahannya, custom UI ini dijejali iklan oleh Xiaomi Sob. Kemudian di bagian konektivitasnya juga cukup berimbang di antara ketiganya, mulai dukungan koneksi dual SIM 4G LTE, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, fingerprint sensor, radio FM, USB on the go, dan USB Type-C, kecuali Tecnopova yang masih memakai micro USB 2.0. Terakhir di kapasitas daya baterai. Redmi 9 punya kapasitas daya baterai 5020 mAh, sedangkan Infinix Note 8 5200 mAh, dan Tecnopova menjadi yang terbesar kapasitasnya, yakni 6000 mAh. Ketiganya pun sudah sama-sama telah dibekali dengan fast charge 18 Watt. Sekarang masuk di kesimpulan dan harga. Dari ketiga HP yang memakai SOC Helio G80 ini, Infinix Note 8 bisa jadi yang terbaik dari segi desain, kapasitas RAM dan ROM, kemudian sektor multimedianya. Karena berbekal kamera 64 megapiksel dan kamera dual selfie 16 megapiksel. Serta HP ini cuma kalah di resolusi layar dengan Redmi 9 dan kalah di kapasitas baterai dengan Tecnopova Sob. Untuk harganya sendiri, berkisar di antara 2,1 hingga 2,3 jutaan di pasar Ulshop. Yang dimana, di harga ini ada lawan tangguh dengan SOC di atasnya, yaitu Helio G85, Redmi Note 9, dan Realme Narzo 20. Di urutan kedua ada Tecnopova. HP ini cuma unggul di kapasitas daya baterai yang besar, yakni 6000 mAh dengan kedua kompetitornya Sob. Serta sedikit unggul di desain, kapasitas RAM dan ROM dengan Redmi 9. Namun sayangnya layar dan kameranya masih kalah dengan Xiaomi Redmi 9, serta absennya USB Type-C yang dimana kedua lawannya sudah memakai USB Type-C. Untuk harganya sendiri cukup berimbang dengan Infinix Note 8, berkisar di 2,2 hingga 2,3 jutaan di pasar Ulshop. Yang notabene, di rank harga ini ada HP-HP yang prosesornya di atas satu strip, yaitu Helio G85, di Realme Narzo 20, dan Redmi Note 9. Yang terakhir ada Redmi 9. Dari segi desain, kapasitas RAM dan ROM, kapasitas daya baterai, memang Redmi 9 harus mengaku kalah dengan kedua kompetitornya, yakni Infinix Note 8 dan Tecnopova. Namun Redmi 9 mampu mengungguli keduanya dengan resolusi layar yang tajam dan ekosistem MIUI-nya yang atraktif. Serta harganya di pasaran jauh lebih terjangkau di antara keduanya Sob. Karena Redmi 9 dibanderol kurang dari 2 juta di pasar Ulshop. Sekaligus menyandang HP dengan SOC gaming Helio G80 termurah di pasaran untuk saat ini Sob. Jadi kalian pilih yang mana Sob? Pastikan dengan budget dan kebutuhan kalian ya Sob. Untuk price to perform di ketiga HP ini yang memakai SOC prosesor Helio G80 adalah Xiaomi Redmi 9 jawabannya. Mungkin pemaparan dan penjelasan gua di video ini masih jauh dari kata sempurna. Jika kalian bingung dalam memilih smartphone mana yang sesuai dengan dana dan kebutuhan kalian, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar ya Sob. Dan cukup sekian video tentang SOC prosesor MediaTek Helio G80 beserta 3 HP yang memakai SOC prosesor tersebut di pasaran tanah air versi Nongkrong Channel. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian ya Sob. Gua Aan, thanks sudah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.